Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi seorang muslim. Orang muslim yang akil, orang muslim yang balik, orang muslim yang tohir, orang muslim yang qadir, dan orang muslim yang mukim. Maka orang muslim yang balik, akil, tohir, qadir, mukim ini dia wajib untuk melakukan puasa. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak itu wajib melakukan puasa, wajib berpuasa? Mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa ammas sabiyyu, adapun anak kecil, fala tajibu alaihi. Kalau anak kecil itu tidak wajib berpuasa. Di sini disebutkan fala tajibu alaihi. Tajibu itu maksudnya tajibu saum. Kalau tajibu saum sebetulnya bukan tajibu, tapi harusnya adalah wajib, yajibu, bukan tajibu. Karena saum itu adalah merupakan kalimat mudzakkar, bukan kalimat muannas. Fala tajibu di sini dituliskan di dalam cetakan DK ini. Wa amasabiyu, adapun anak kecil, fala yajibu alaihi, maka puasa tidak wajib baginya. Artinya anak kecil itu tidak wajib berpuasa. Ketika seseorang menyampaikan anak kecil tidak wajib berpuasa, kan sekarang ini kan anak-anak sekarang atau orang-orang belakangan ini selalu menanyakan apa dalilnya, apa dalilnya, apa dalilnya, dalil terus yang ditanya. Oleh karena itu ulama terdahulu itu sudah menyampaikan serempak atau lengkap dengan dalilnya. Wa amasabiyu fala yajibu alaihi, orang yang kecil atau anak kecil itu tidak wajib berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin, pena Allah itu diangkat karena 3. Artinya malaikat tidak mencatat amal-amal orang-orang yang disebutkan di dalam diangkat penanya ini. Malaikat tidak mencatat amal mereka. Rufi'al qalamu an salasin, pena Allah diangkat dari 3 hal. Apa 3 hal itu? Anis sobiyi hatta yablugho, anak kecil sampai dia balik. Jadi ketika dia anak kecil kemudian dia balik, maka anak itu sebelum dia balik itu tidak dicatat. Senakal-nakalnya anak kecil itu tidak dicatat oleh Allah kenakalannya. Anak kecil mencuri, mencurinya tidak dicatat oleh Allah. Anak kecil misalnya tidak sholat, tidak sholatnya tidak dicatat oleh Allah. Anak kecil tidak puasa, tidak puasanya itu tidak dicatat oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan rufi'al qalamu an thalathin, pena Allah diangkat lantaran 3. Yaitu yang pertama adalah anis sobi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Kalau dia sudah balik maka baru dicatat amalnya. Wa anin naimi hatta yastaiqidho. Yang kedua, pena Allah itu diangkat itu karena orang tidur. Orang tidur itu tidak ada kewajiban melakukan sholat. Orang tidur hatta yastaiqidho, sampai dia bangun dari tidurnya. Kalau dia pengen tidak sholat, misalnya sholat duhur,
maka pada saat sebelum zuhur itu sudah tertidur sampai zuhurnya lewat, maka pada saat zuhur itu dia tidak wajib sholat saat itu, tidak wajib sholat, dan dia tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia tertidur. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tidur? Nggak ada yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, orang yang tertidur tidak wajib sholat, tapi nanti harus bayar sholatnya. Tidak wajib, tapi harus bayar sholatnya, diqadha lagi sholatnya. Walaupun ada yang mengatakan sholat itu tidak perlu diqadha, ada juga mengatakan gitu. Tapi yang lebih aman adalah ketika kita meninggalkan sholat, diqadha sholatnya. Tidak pingin sholat asar, tidur sampai asar. Tidak pingin sholat maghrib, tidur sampai maghrib. Tidak pingin sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi, zuhur lagi, asar, maghrib, isya, tidur terus. Tidak pingin sholat selama satu hari, tidur satu hari satu malam tanpa bangun sedikit pun. Tidak pingin sholat 2 hari, tidur 2 hari sampai 2 hari penuh tanpa ada bangun atau tanpa ada ngelilir itu bangun sedikit pun. Artinya memang betul-betul tidak pengen sholat selama 1 bulan, tidur selama 1 bulan tanpa bangun. Nah itu tinggal gotong aja ke kuburan yang seperti itu. Nah, orang yang tertidur seperti ini, orang tidur sampai dia bangun, itu tidak wajib dia melakukan sholat. Oleh karena itu ia termasuk yang diangkat pena Allah dari mencatat amalnya. Wa anil majnuni hatta yafiqo, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Orang gila itu tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa kecuali dia sudah sembuh dari gilanya, sudah sehat kembali, sudah normal kembali, maka dia wajib puasa. Selama 1 bulan dia gila, maka selama 1 bulan itu dia tidak wajib puasa. Selama 2 tahun dia puasa, maka selama 2 tahun itu dia tidak wajib puasa. Selama 3 tahun dia gila, maka sholat, puasa selama 3 tahun itu tidak gila. Artinya tidak wajib lakukan karena dia orang gila. Selama 4 tahun dia gila, maka dia tidak wajib sholat selama 4 tahun, tidak wajib puasa selama 4 tahun itu. Kalau pengen tidak wajib puasa selama 10 tahun, maka ya seperti itu. Nah, orang yang gila itu tidak wajib berpuasa. Jadi 3 yang tidak dicatat amal seseorang itu, yaitu yang pertama adalah anak kecil, yang kedua adalah orang tertidur, dan yang ketiga adalah orang gila. Maka anak kecil, orang tertidur, orang gila yang seperti ini bebas dari kewajiban sholat, dan dia ketika pada saat itu masuk duhur saat itu dia tidak wajib sholat, kecuali kalau anak kecil sudah balik, orang tertidur sudah bangun, orang gila sudah sembuh dari gilanya. Cuman dari 3 kelompok ini, anak kecil, orang tertidur, orang gila, ini nanti masing-masing ada pembahasannya dan berbeda-beda kewajiban masing-masing ini. Apakah nanti tetap qadha sholatnya atau tidak, tetap bayar puasanya atau tidak, maka yang 3 ini nanti akan berbeda-beda pembahasannya. Wa yu'maru bi fi'lihi li sab'i sinin, akan tetapi anak kecil itu diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban puasa itu kalau sudah berumur 7 tahun. Kalau dia belum berumur 7 tahun, jangan diperintahkan untuk berpuasa. Jadi anak kecil ini sobiyun, itu orang tuanya mengajari dia puasa, mengajaknya dia puasa, memerintahnya dia puasa kalau sudah berumur 7 tahun. Kalau belum berumur 7 tahun, jangan diperintahkan untuk berpuasa, kecuali dia minta puasa sendiri. Nggak apa-apa dia minta puasa sendiri karena merasa mampu, merasa kuat. Tapi untuk anak kecil umur 7 tahun, orang tuanya wajib memerintahkan dia untuk berpuasa walaupun si anak itu belum balik. Untuk apa tujuannya? Untuk mendidik anak tersebut. Tapi dengan syarat ketika dia umur 7 tahun itu
diperintah untuk puasa tadi itu syaratnya idza atau qasauma, apabila ia mampu berpuasa. Kalau dia tidak mampu berpuasa, maka dia tidak usah diperintahkan untuk berpuasa. Kan orang tuanya tahu itu kondisi anaknya itu kira-kira mampu berpuasa atau tidak. Ketika umur 7 tahun dan dirasa anak itu mampu berpuasa, maka orang tuanya memerintahkan untuk berpuasa. Lalu gimana kalau seandainya tidak berpuasa? Ya sudah, biarkan saja. Kalau seandainya dia tidak mau berpuasa, biarkan saja. Kalau dipaksa puasa juga, paling-paling puasa di depan orang tua, tapi nanti di luar, kalau dia main, dia akan minum luar di tempat lain. Tetapi yang jelas orang tua wajib untuk menyuruhnya puasa, tapi harus lihat kondisi, dia mampu atau tidak. Wa yadribu ala tarkihi li ashrin. Dan anak kecil itu ketika diperintahkan puasa dia tidak mau berpuasa, menolak, misalnya, nak, puasalah, kamu sudah umur 10 tahun, bapak nih nyusah-nyusahi orang. Kalau ada anak kecil yang ketika umur 10 tahun diperintahkan puasa tidak mau puasa, maka orang tuanya ada kewajiban memukulnya. Tapi memukul mendidik, bukan memukul menyakiti. Misalnya ditinju kepalanya sampai pingsan, itu bukan itu yang dimaksud. Memukulnya adalah memukul mendidik, bukan memukul menyiksa. Nah, ketika anak umur 10 tahun, maka anak itu sudah ada kewajiban untuk melakukan puasa, artinya kewajiban yang lebih keras daripada 7 tahun. Walaupun itu belum wajib, tapi orang tuanya merintahkan dan merintahnya lebih keras. Kalau tidak melakukan pada saat umur 10 tahun, anak itu dipukul. Loh, kan nggak ada perintah di dalam hadis untuk memukul anak kecil yang tidak berpuasa, memang tidak. Tapi hukum kita kan tidak hanya Al-Quran, tidak hanya hadis, tapi ada qiyas. Kalau qiyas tidak dipakai, maka akan rusak semuanya. Kenapa? Umpamanya begini, ketika seseorang makan ganja atau ngisap ganja, di dalam hadis, di dalam Al-Quran tidak ada namanya hasis atau ganja itu. Maka hasis atau ganja itu nanti dikiaskan kepada khamr, karena ilahnya sama-sama memabukkan. Nah, pada saat ini ulama juga mengkiaskan puasa dengan sholat. Oleh karena itu, kiasan ala sholati, kenapa umur 10 tahun itu ketika diperintahkan puasa harus dipukul? Karena ini adalah merupakan kias daripada perintah Rasulullah kepada orang tua mendidik anaknya supaya menyuruh anaknya sholat ketika umur 7 tahun dan memukulnya kalau tidak mau sholat ketika umur 10 tahun. Dan ini dikiaskan pada kondisi puasa. Anak umur 7 tahun diperintahkan puasa. Kalau sudah 10 tahun diperintahkan puasa, dia tinggalkan puasa, dia tidak mau puasa, maka orang tua diperintahkan untuk memukul anak itu. Mukulnya mukul mendidik, bukan mukul menyakiti. Fa'in balago, apabila anak kecil tadi, sobiyun tadi telah balik, lam yajib alaihi qada'u ma tarakahu fi halis sugri. Ketika anak kecil tadi sudah balik, otomatis waktu sebelum balik kan dia tidak puasa. Maka tidak puasanya pada sebelum balik itu tidak wajib mengqadha. Jadi anak kecil itu tidak wajib mengqadha puasanya pada saat dia belum balik. Ketika belum balik dia tidak wajib puasa. Oleh karena itu dia tidak diwajib atau tidak diberi kewajiban untuk mengqadha sholatnya, untuk mengqadha puasanya ketika dia belum balik. Li'annahu law wajaba alaihi dzalika, kalau diwajibkan qadha puasa pada saat itu, saat dia belum balik, la wajaba alaihi ada'u fi sugri, maka tentu saja ketika dia belum balik wajib juga kalau seandainya diwajibkan. Tetapi kan tidak diwajibkan, oleh karena itu tidak perlu qadha. Li'annahu yaqdiru ala fi'lihi, karena pada saat kecil itu dia mampu juga melaksanakan. Oleh karena itu ketika dia mampu melaksanakan tapi dia tidak laksanakan, tidak wajib mengqadha puasanya pada saat kecil itu. Wali'anna ayyam sugri tatulu, karena hari-hari masih kecil itu panjang. Falau ajabna alaihi qada'u
ma yafutu lasyaqqa. Kalau seandainya diwajibkan untuk mengqadha itu tentu akan memberatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.